Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Robiatul Adawiyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, dan perkenalkan saya Khofifatul Muyasaroh dari Prodi PAIB semester 7, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekaran Lamongan. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pemikiran pendidikan Islam Imam Al-Ghazali. Pertama yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Al-Mujtahid Al-Faqih Al-Usuli Al-Mutakalim At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau tahun 1058 Masehi di Ghazali, yaitu suatu kota kecil di Rusia dekat Khorasan. Beliau wafat pada akhir tahun 505 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Desember 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ulama ahli fikih, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan ilmu bagi perkembangan kemajuan manusia. Yang kedua yaitu pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, yang mana fadilah ini dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali termuat dalam 3 karyanya, yaitu yang pertama Fathihat Al-Kitab, yang kedua Ayyuha Al-Walad, dan Ihya Ulumuddin. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung pada orang tua yang mendidiknya. Kurikulum pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Adapun mengenai materi pendidikan, Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Quran beserta kandungannya merupakan ilmu pengetahuan. Isinya sangat bermanfaat bagi kehidupan, membersihkan jiwa, memperindah akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan Al-Ghazali tentang kurikulum dapat dipahami dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Ia membagi ilmu pengetahuan kepada yang terlarang dan yang wajib dipelajari oleh anak didik menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu yang tercela, banyak atau sedikit. Ilmu ini tidak ada manfaatnya bagi manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit. Ilmu ini akan membawa seseorang kepada jiwa yang suci, bersih, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu yang terpuji, manfaat taraf tertentu yang tidak boleh terpendam karena ini dapat membawa kegoncangan iman dan meniadakan Tuhan. Tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan, dan kegagahan atau kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Selain itu, dapat mencerminkan sikap zuhud Al-Ghazali terhadap dunia, merasa qanaah atau merasa cukup dengan yang ada, dan banyak memikirkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Selanjutnya, pemikiran tentang tujuan pendidikan
pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah. Tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah. Tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik mencapai kehidupan dunia, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ketiga tujuan ini diharapkan pendidikan yang diprogramkan akan mampu mengantarkan peserta didik pada kedekatan diri kepada Allah. Metode pendidikan. Al-Ghazali menekankan pentingnya bimbingan dan pembiasaan. Dalam menerapkan metode tersebut, Al-Ghazali menyarankan agar tujuan utama dari penggunaan metode tersebut diselaraskan dengan tingkat usia, tingkat kecerdasan, bakat, dan pembawaan anak, dan tujuannya tidak lepas dari hubungan dengan nilai dan manfaatnya. Oleh karena itu, dalam metode pendidikannya, Al-Ghazali cenderung mendasarkan pemikirannya pada prinsip ajaran sufi dan pragmatis atau nilai guna. Yang selanjutnya yaitu pendidik. Al-Ghazali berpandangan idealistik terhadap profesi guru. Idealisasi menurutnya adalah orang yang berilmu, beramal, dan mengajar. Definisi Al-Ghazali menekankan perlunya keterpaduan ilmu dengan amal. Al-Ghazali juga menjelaskan tentang ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikan. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. 2. Guru jangan mengharapkan materi atau upah sebagai tujuan utama dari pekerjaannya. 3. Guru harus mengingatkan kepada muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu itu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat. 5. Di hadapan muridnya, guru harus memberikan contoh yang baik. 6. Guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual atau daya tangkap anak didik. 7. Guru harus mengamalkan apa yang diajarkannya. 8. Guru harus memahami minat bakat jiwa anak didiknya. 9. Guru harus dapat menanamkan keimanan dalam pribadi anak didiknya. Peserta didik. Menurut Al-Ghazali, dalam menuntut ilmu, peserta didik memiliki tugas dan kewajiban, yaitu 1. Mendahulukan kesucian jiwa. 2. Bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. 3. Jangan menyombongkan ilmu dan menentang guru. 4. Mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Dengan tugas dan kewajiban tersebut, diharapkan seorang peserta didik mampu untuk menyerap ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditekankan dalam pemikiran Imam Al-Ghazali yang pertama yaitu menekankan pada perkembangan usia anak. Yang kedua, aspek riyadah atau tarbiyah, yang berarti kebiasaan atau pelatihan. Yang ketiga, adab antara guru dan murid. Dari pemaparan makalah yang sudah saya jelaskan dapat diambil kesimpulan: 1. Pendidikan agama Islam berarti bimbingan terhadap anak didik untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Yang kedua, menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berupaya dalam pembentukan Islam paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.